Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Berada di hutan. Ya maksudnya hutan kecil ya, dekat perumahan. Enggak seperti hutan belantara. Oke kawan, hari ini agendanya Bang Heri jalan-jalan hari Minggu spesial edisi berganti dari Bijalan. Nah, kenapa? Karena hari ini saya lagi ya iseng-iseng mau panen porang ya, yang hari ini harganya juga mulai lumayan bagus. Nah kemarin kita juga nanam lumayan banyak, jadinya mulai hari ini saya lagi mau panen. Nah wes isinya wes gede-gede lor. Nah ini segini ya, ini bobotnya sekitar 3 kiloan lebih. Ada yang ya variasi lah, ada yang kecil yang besar. Nah hari ini tentunya wes pokoknya walaupun suasananya panas tapi saya semangat. Nah ini nek sing kena pacul yang gede ini sekitar berapa ya, 4 kilo lah, sekitar 4 kilo ada ini. Nah ini yang masih saya awali pagi ini karena lahannya keras banget ya, dan juga penuh dengan rumput. Ini nanti saya bakar, akan saya ganti tanaman yang jangka pendek saja ya. Nah ini karena kemarin juga tergiur dengan harga yang cukup tinggi, akhirnya salah satu lahan kita itu kita tanami porang ya atau walur. Tapi memang hasilnya kalau pas panen banyak ya banyak, tapi untuk kalkulasi waktu itu 2 tahun lah, paling cepat 2 tahun baru kita panen. Nah tapi setelah saya hitung-hitung kok tetap menang ubi jalar ya, walaupun ubi jalar sering mengerjakan menggarap, memang 3 bulan 4 bulan sudah nggarap lahan lagi. Tapi untuk hasil kalau kita kalkulasi selama 2 tahun, hasilnya itu kalau dibanding porang, walaupun harga sekarang lagi bagus, itu tetap lebih menguntungkan ubi jalar ya. Di samping waktu yang efisien, penggarapan juga lebih mudah, dan waktu panen pun tergolong sangat singkat ya dibanding walur atau porang ya. Tapi memang kalau porang itu menurut saya adalah tanaman yang bisa tumbang sari dengan tanaman-tanaman besar. Jadi lebih baik kita tanam porang itu jangan di lahan yang produktif untuk tanaman jangka pendek ya. Nah, ini kemarin gara-gara terbawa harga yang tinggi, salah satu lahan kita sebagian kita tanam ya, iseng-iseng coba-coba nanti kalau ada rezeki. Ya tapi rezeki ini Bang Heri tetap nih ubi jalar yang paling bagus ya untuk pertanian. Selain padi juga jagung ya. Nah ini sudah kita pembibitan juga. Walaupun kering-kering nggak apa-apa, ini ada gading dong yang tetap kita kembangkan pada lahannya. Nah ini contoh yang kita kembalikan pada lahan ubi jalar ya. Nah itu yang sebelah juga saya mau panen kembali jagung. Ini agendanya kemarin setelah ubi jalar jagung, setelah ini nanti akan kita kembalikan pada tanaman ubi jalar. Nah ini sekaligus di bawahnya ini untuk area bibit kita. Ini nanti setelah panen jagungnya kita bersihkan lahan, garap, terus agendanya di bulan depan kita menanam ubi jalar kembali ya. Nah karena sekaligus untuk rollingan biar tetap ada panen, yaitu secara kontinu, karena di lahan yang sebelah kita sudah hari ini juga mulai tanam sekitar ada 5.000 batang. Ini nanti sekitar 3 minggu lagi kita nanam di area jagung ini setelah panen ya. Kenapa kok di daerah saya itu selalu ada panenan ya? Seperti ini metode yang kita lakukan biar ada atau tetap ada panen ya. Jadi seandainya ada telat panenan ubi jalar itu tidak terlalu lama, mungkin hanya beberapa minggu saja sudah ada panen lagi ya. Sistemnya kita mengembangkan ubi jalar dengan cara kita rolling perputarannya ya. Jarak tanam kita maksimalkan dengan metode 2 minggu sekali kita menanam ubi jalar ya. Nah ini bukan karena sangat luasnya lahan ya, tapi kita memanfaatkan walaupun sedikit lahan masih kita manfaatkan untuk tanaman ubi jalar. Bahkan di teras-teras rumah kalau kawan-kawan juga berminat menanam ubi jalar itu bisa kita lakukan memakai polybag besar-besar seperti yang pernah saya videokan di awal
tanaman ya. Itu kalau di polybag hasilnya juga bagus sesuai dengan harapan, apalagi di saat musim banyak hujan itu lebih mudah untuk mengantisipasi kebanyakannya air. Nah, ini jagung yang sudah saya siap panen. Nah, ini sudah mulai kering karena sudah beberapa hari kita potong daunnya untuk pakan ternak juga. Ini adalah jenis jagung R1 Nusantara ya, yang pada lahan yang satunya saya panen juga saya videokan hari ini. Di lahan ini kita juga sudah siap panen kembali untuk tanam kedua, yaitu jagung R1 Nusantara. Wes kualitasnya mantap pokoknya. Nah inilah, ini lahan saya yang berisi tanaman porang tadi ya kembali. Nah, ini kalau lahan porang seperti ini. Ini nanti full rumput kering akan saya bakar sebagai pupuk dasar ya. Itu abu pembakaran dari tanaman bisa menjadi salah satu pupuk dasar paling bagus untuk tanaman ubi jalar ya. Anda bisa membuktikan bagaimana kalau rumput itu kita bakar di lahan kita sebelum kita tanami ubi jalar ya. Itu lebih bagus lagi saat belum digarap ya. Jadi nanti saat penggarapan akan bercampur ke dalam tanah ya. Itu kalau kita metode dengan membakar rumput kering. Tapi bisa juga kita tumpuk dulu setelah membusuk, kemudian baru kita campur dengan tanah, itu juga sama-sama bagus ya. Nah, oke kawan, itu tadi sekilas pengetahuan dari saya. Mungkin ya enak manfaatnya apa ora monggo dinilai sendirilah. Kalau kita lahan sempit yang masih produktif, usahakan tanaman itu yang kita tanam lebih baik tanaman yang jangka pendek saja ya, yang mempunyai nilai jual tinggi. Tentunya wis pokoknya kalkulasi waktu semene tahun lahan segini dapatnya segini. Nah gitu. Mungkin tanaman-tanaman yang lebih berkualitas juga bisa kita tanam, yang sempat atau kita tumpang sari yang jenis-jenis tertentu juga bisa kita manfaatkan agar tidak mubadir ya. Nah, ini bukan kaleng-kaleng tapi fakta ya. Ya kalau orang kreatif tentunya hasilnya akan lebih dari yang kurang ya. Jadi jangan ada secuil lahan pun yang terbengkelai tidak ada fungsinya. Manfaatkan sedikit pun lahan, ibaratnya mampu untuk 2-3 batang tanaman cabai, itu kita manfaatkan bisa untuk mencukupi kebutuhan. Nggak pengen gaya sambal rasa tuku butuh titik tinggal ambil di teras rumah, contohnya seperti itu ya. Nah ini karena di sini musimnya kemarau, di lahan saya yang satu ini nggak ada air sama sekali, jauh dari aliran air sungai, jadi nggak bisa maksimal. Ini tinggal penggarapan saja, persiapan kalau nunggu hujan ya. Tapi persiapan lahan itu dari jauh-jauh hari itu adalah persiapan yang paling bagus untuk semua tanaman ya. Nah, cara hitungan Jawa ini gendayung, nah seperti itu ya. Oke kawan, hari ini sekian dulu dari Bang Heri, spesial sing diomong ini ya campur baur lah. Hanya motivasi buat kita semua, bahkan saya sendiri pun seperti itu ya. Tapi untuk kita kembalikan ke tanaman ubi jalar, salah satunya tanaman-tanaman pakan ternak yang kemarin juga untuk dimanfaatkan sebagai pelindung tanaman porang. Kalau kita beralih pada ubi jalar, ini harus kita hilangkan, harus kita cabut. Karena kalau ubi jalar dikolaborasi dengan tanaman-tanaman jenis tinggi yang berakar, berdaun banyak, itu hasilnya nggak maksimal ya. Jadi ya lebih baik kita hilangkan saja ya. Tanam jenis-jenis, kalau di sini jenenge telo karet, ini untuk pakan ternak. Ini tanam aja di lahan yang sudah tidak produktif, bahkan bisa kita tanam kalau bersebelahan dengan milik tetangga yang sama-sama tanaman tinggi ya, sebagai pagar lah, seperti halnya itu ya. Jadi kalau kita beralih pada ubi jalar, kita harus hilangkan jenis-jenis tanaman yang ada di tengah. Fungsinya untuk memaksimalkan tanaman kita, yaitu tanaman ubi jalar, pada lahan yang masih produktif untuk jangka pendek tanaman kita. Ini seperti itu. Oke, jangan lupa subscribe. Pokoknya dukungannya saya harapkan dari kawan-kawan semuanya, juga buat konco-konco yang selalu update video-video ini Bang Heri. Ya mungkin enak manfaatnya pora yes, monggo bebas ya. Bisa kritik saran juga saya
terima. Mungkin untuk kemajuan saya juga yang lain, bagi kawan-kawan juga penikmat channel Wong Tani. Nah, Wong Tani ya kadang ya bosone Jawa, kadang ra Jawa. Ora Jawa ya. Indonesia setengah campuran lah, nasional. nek ndak ada guyonnya juga kurang srek gitu ya. Oke, kita harus membuat orang itu senang berinteraksi dengan kita, bahkan ya, sebagai motivasi. Itu saya juga termasuk dapat motivasi dari kawan juga, mungkin dari orang tua dan yang lain. Selain itu kita harus mengembangkan EQ kita untuk berkembang dengan sendiri, mencapai target yang tentunya kita harapkan. Oke, salam tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.